Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita bersama kitab Kashifatus Saja bi Syarhi Safinatin Najah. Bab tentang menjamak salat. Faslun fi syuruti jawazi jam'i takhir. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukhsah Allah Subhanahu wa taala. Itu ada banyak macam-macam. Rukhsah salat, rukhsah puasa dan yang lainnya. Nah, salah satu rukhsah itu ada di dalam salat, yaitu menjamak. Menjamak itu artinya menggabung waktu. Salat ini kan kita ada 5 waktu, dan adanya bab jamak ini itu digabung karena beberapa sebab. Salah satu sebabnya itu adalah safar, melakukan perjalanan. Dalam sebuah ungkapan disebutkan as-safaru qit'atun minal azab. Perjalanan itu adalah qit'atun, suatu bagian daripada azab. Kenapa digambarkan seperti itu? Karena dalam perjalanan kita tolak kemana aja itu pasti melelahkan. Ada yang harus dikorbankan, ada yang harus diperjuangkan. Itulah kenapa jadi safar itu disebut qit'atun minal azab. Kalau misalnya di zaman sekarang itu safar, melakukan perjalanan kemana saja tidak sesulit pada masa lalu, apakah safar itu tetap menjadi sebab adanya rukhsah? Iya. Jadi walaupun safarnya itu tidak melelahkan, tidak sesulit masa lalu, kayak kita mulai sini ke Jakarta sejam setengah dah ya, karena tapi uyuh. Itu kayak apa? Itu tetap ada jamak. Karena apa? Memang perjalanannya itu. Karena itu. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bolehnya jamak takdim atau cara menjamak takdim. Jamak takdim itu kan adalah waktu yang kedua dikerjakan pada waktu yang pertama. Selanjutnya ini faslun fi syuruti jawazi jam'i ta'khir. Ini fasal membahas tentang bagaimana supaya kita boleh menjamak takhir. Nah, ini sedikit berbeda dengan jamak takdim tadi. Syurutu jam'i ta'khiri isnani. Nah, syarat jamak takhir ini ada dua. Yang pertama niyatut takhir. Waqad baqiyat min waqtil ula ma yasa'uha. Yang pertama, amun hendak menggawi jamak takhir itu harus berniat menggawi jamak takhir. Memang diniatakan. Lalu yang kedua, syarat hendak menjamak takhir. Wa dawamul uzri ila tamamis saniyati. Uzurnya itu dalam perjalanannya itu sampai tuntung sembahyang yang kedua. Yang pertama dahulu. Niyatut takhir. Jadi harus ada niatnya. Di awal-awal semalam kita ada membahas tentang bab niat. Niat itu kan an-niyatu tufarriqu bainal ibadati wal adah. Niat itulah yang membedakan antara antara ibadah dengan kebiasaan. Itu niat. Niatul mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya apa? Ini tentang pentingnya niat. Niat itu mempengaruhi benar dalam gerak-gerik kita, terutama dalam ibadah. Makanya Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi itu meletakkan bab niat, hadis tentang niat di pemulaan kitab Sidin. Di kitab misalnya Arba'in Nawawi. Nah, Sidin memulai babnya itu pakai bab niat. Di kitab Riyadhus Shalihin itu memulai pakai bab niat juga, karena niat ini penting. Di syariat kita, maksudnya di umat Nabi Muhammad SAW, niat itu sudah dihitung.
ibadahnya ditambahi lagi berarti. Niat hendak mengerjakan ibadah, niat ingin mengerjakan ibadah, niat ingin melakukan perbuatan baik, itu sudah dihitung niatnya. Dikerjakan, pahala mengerjakan, dan dilipat gandakan lagi. Ini luar biasanya niat. Jadi misalnya ada orang seharian harus berniat hendak baik, berbuat baik aja, itu sudah dihitung pahala dah. Melihate tulak ke masjid, melihate semen diaduk, dan kalau ada duit jangan menyumbang 100 sak kena ngesen pondasi. Sembahyang zuhur, bulik sembahyang zuhur, melihati orang lalu pindah kelaparan, dalam hati berniat pulang. Dan kok bisa pehumaan 10 borongan tuh gesan bilanya mengatam gesan orang kelaparan aja di jalanan di AMD ini berdataan aja supaya ada kelaparan. Sudah boleh ke rumah, kan ada bapak-bapak nih berniat aja yang juhur boleh. Nah, membuka boleh di rumah makan misalnya, membuka ke TV, kada mau soalnya TV-nya belum nukar setel box, kada jadi mau TV. Membuka HP, melati di HP, melati, wah, anu nah, kubah Masjid Islamic Center Jakarta Utara terbakar nah, yang ada duit menggandakan biar aja triliun nggak, berniat aja mulai tadi, kan nggak ya apa-apa, itu kayak apa jar, walaupun niat aja mulai tadi kada ada apa-apa, niatnya tadi sudah dihitung Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dihitung tuh. Walaupun niat kebaikan itu dihitung 1, tapi walaupun 1, bayangkanlah kita sehari itu sehari berniat hendak berbuat kebaikan aja banyak dah lo. Niat berbuat kebaikan, luar biasanya niat. Tadi lu nggak apa-apa, duduk aja di rumah karena apa-apa. Tapi isi kepalanya itu isinya niat hendak berbuat kebaikan aja, itu sudah dihitung. Makanya bab niat ini luar biasa. Makanya Imam Nawawi itu ketika menulis kitab Riyadhus Shalihin itu innamal a'malu binniyat, pekerjaan itu kaitannya erat dengan niat tadi, karena niat itu yang menentukan arah pekerjaan tersebut. Kalaunya dalam ibadah, niat tadilah yang maulah sah ibadahnya. Misalnya kayak sembahyang maghrib tadi, kita ada niat anak sembahyang, maka itu kayak dianggap gerakan olahraga biasa aja, gerakan tubuh biasa aja, kayak senam biasa aja. Kalau kada berniat sama sekali. Tapi karena niat itulah yang mengubah itu jadi ibadah. Guring itu apa ngarannya nih? Ya aktivitas sehari-hari. Tapi ketika kita guring diniatkan untuk nyaman ibadah, kali jo sembahyang namun ngantuk. Tuh guring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbangun, nah kada umpet salam, batal sembahyangnya. Kada umpet salam, tahiyat akhir tuh guring, dasar tuh guring. Orang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takipik, bangun, batal sembahyangnya lah, batal karena inya kada salam. Itu tadi niat. Nah, jadi syarat pertama dalam jama' takhir ini adalah niyatut takhir. Niatnya ini apabila, nah nih, ini yang penting. Waqad baqiyat min waqtil ula ma yasauha tamatan in arada itmamaha wa maksuratan in arada qasraha. Kan yaqul idza arada ta'khir adh-dhuhri ila al-'asri nawaitu ta'khir adh-dhuhri ila al-'asri li ajma'a bainahuma. Wa idza arada ta'khir al-maghrib ila al-'isya fayaqul nawaitu ta'khir al-maghrib ila al-'isya. Jadi berniat jama' takhir ini di waktu sembahyang yang pertama. Jadi misalnya sembahyang zuhur ingin dikerjakan, hendak digawe di waktu asar, apabila ma'andak niatnya itu adalah waktu sembahyang zuhur tadi berniat. Jadi misalnya di dalam motor kayak itu, dalam mobil, hari jam 1 sudah zuhur olah,
kada bersinggah di sini nah. Kain aja di jamak takhir lawan asar. Nah, itu kayak apa? Nah, di waktu zuhur tadi anggap ini waktu zuhur anggap jam 1:30, jam 12 lewat seperempat bang lah. Anggap jam 12 lewat seperempat waktu zuhur itu sampai jam 3 lewat seperempat. Nah, di antara waktu itulah kita mengandak niat bahwasanya zuhur kita digabung lawan asar. Nah, di situ mengandak niatnya. Azan zuhur misalnya Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, mulai di situ kita sudah berniat hendak menjamak takhir. Di waktu sembahyang itu niat aja dalam hati. Nah, ini yang apa ngarannya nih, ingat aja, perlu ingat asalnya berniat tadi sembahyangnya kayaknya mbahane sembahyang zuhur bergabung dengan asar di jamak. Nah, itu sudah juga niat. Anak niatnya yang formal, nawai itu takhir zuhri, saja aku berniat mentakhirkan sembahyang zuhur di waktu asar untuk menjamak, nah bisa. Atau sembahyang zuhur nih digawi karena waktu asar aja kawa juga. Itu tadi niat. Bilanya niatnya tertinggal apa enggak ya Pak? Bilanya niat tertinggal berarti sembahyangnya itu bisa terhitung qadhaan. Bilanya niatnya tertinggal. Nyaman ya niatnya asal terniat sambil di motor, sambil membuka HP, sambil membuka tas, berniat menjamak jamak takhir karena didudiakan sembahyang zuhurnya atau didudiakan karena sembahyang maghribnya di waktu isya. Nah, asal sudah terniat itu sudah kawa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wadawamul uzri ila tamamis tsaniyah. Dan uzur dalam apa ngarannya nih jadi kawa menjamak ini sampai ke waktu sembahyang yang kedua, masih di dalam uzur. Makanya bilanya sudah sampai di tempat tujuan, misalnya kan rumah di Banjar, tujuan ke Barabai misalnya. Nah, mulai Barabai boleh. Nah, boleh menjamak ini selama belum sampai. Bilanya sudah sampai ke Banjar, itu uzurnya sudah hilang, kada kawa lagi menjamak. Karena apa? Karena uzurnya sudah hilang. Kan uzur sholat apa ngarannya kada kawa digawi pada waktunya. Kan karena dalam perjalanan, uzurnya tuh dalam perjalanan, dan itu ada rukhsah ngarannya menjamak. Ketika sudah sampai di tujuan, uzurnya tadi hilang, safarnya tuh hilang sudah. Jadi kadang awak harus di luar tempat tujuan kita. Tapi bilanya mulai Banjar, anak ke Barabai bermalam semalaman aja, itu kayak apa? Itu masih terhitung dalam perjalanan, batasnya 3 hari. Di Barabai misalnya begana 2 hari. 2 hari itu masih boleh menjamak takdim atau jamak takhir, masih boleh selama belum 3 hari. Nah, kadang yang sampai tujuan kada boleh lagi itu apa? Ya tempat kembali, misalnya rumahnya di Banjarmasin. Kayak itu. Jadi misalnya kayak peserta MTQ itu kan di sini lebih daripada 3 hari. Nah, bilanya lewat 3 hari itu kada kau lagi dah menjamak. Itu tadi. Jadi uzurnya harus selalu ada. Nah, tanbihun, perhatian. I'lam anna tarkal jam'i afdalu lil khuruji min khilafi Abi Hanifata haitsu manahu. Nah, ujar Syekh Nawawi Al-Bantani, pensyarah kitab Safinatun Najah ini, ujar Syekh Nawawi Al-Bantani, ujar Sidin, afdol mana misalnya menjamakah atau kadakah? Menjamakah atau kada? Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, pensyarah kitab ini, ujar Sidin, nang afdol itu kada menjamak. Nang afdol menurut Sidin. Kenapa gerang? Nah, karena khuruj min khilafi Abi Hanifah, karena Abu Hanifah memiliki pendapat lain. Kayak itu. Bapak bilang kita nak menjamak kan? Ya, memang disediakan, memang rukhsah itu disediakan dalam safar misalnya.
memang disediakan. Ini menurut pendapat Sidin lah. Nah, far'un waqtira jawazuhu bil maradi taqdiman wa ta'khiran wa yura al-arfaqu bihi. Ada juga berpendapat ini tentang menjamak ini kawagasan orang yang garing. Hadis Nabi itu apa ngarannya nih? Ada tentang menjamak li safarin karena sebab safar atau li maradin karena sakit. Ada yang kayak itu. Jadi beda jamak lawan mengkosor. Nih mbah nih bab kosor. Jamak dengan kosor perbedaannya menjamak sembahyang. Ini babnya lebih luas daripada mengkosor sembahyang. Kalau mengkosor itu sebabnya cuma satu, yaitu safar, perjalanan. Kalau menjamak sembahyang ini sebabnya bisa macam-macam. Termasuk di pembahasan kontemporer ini misalnya kayak apa? Misalnya dokter anak operasi. Operasinya mulai jam 11 siang sampai jam 5 sore. Nah, itu menurut beberapa ulama lain di mazhab Syafi'i, ulun terdapat di mazhab ulama beberapa pendapat ulama yang lain gitu. Yang kayak ini termasuk ubihalahu al-jam'u, dibolehkan menjamak sebab yang lain. Karena bila dokternya meninggalkan lagi operasi meninggalkan sembahyang satu madjar. Nah, kalau kena apa-apa. Itu. Jadi menjamak ini babnya lebih luas daripada mengkosor. Apalagi di pertemuan sebelumnya ada jualan pada hakan, ada yang ngarannya safar qasir, ada yang ngarannya safar tawil. Nah, itu. Itu menjamak aja, lain mengkosor, ini menjamak. Jadi bab tentang jamak ini lebih luas daripada mengkosor pembahasannya. Cuma sebabnya ini memang yang benar-benar syar'i, kada bebarang aja. Karena ada orang salah kaprah menjamak ini. Pengantinan, karena mengadakan pengantinan hauran benar lalu menjamak sembahyang. Itu kayak pon. Tuh kayak jadi sebab apa ya? Sebab uzur itu itu kada kawa diukur terlalu mudah tuh kada juga itu. Nah, diulah-ulah tuh kada juga. Sama kayak garing. Kan garing itu bisa mulah kada puasa kan itu. Kada kawa juga kita pada kan bingusan. Nah, kok ada puasa lah gitu. Walaupun itu disambat garing juga kayak itu. Dan juga kan waktu kita musim corona kan batukan kayak itu juga itu. Cuma apa ngarannya nih? Sebab yang uzur itu kada kawa yang sederhana itu memang yang dasar kada kawa. Kalonya memang makanya kadang untuk uzur ini masing-masing bisa menilai gitu. Seapa? Contohnya misalnya lah sholat itu kan sembahyang ini idealnya berdiri. Kada kawa berdiri, berduduk. Nah, ukuran berdiri kawa itu masing-masing kita kawa mengukur. Makanya kayak ini ujar ulama tuh, ini tentang rukhsah lah. Misalnya pas rakaat pertama nih rasa kuat aja batis sembahyang berdiri. Rakaat kedua kada kawa lagi berbangun. Asa rengkut asa lamah benar lintuhut. Lalu berduduk rakaat kedua, bolehlah kayak itu, boleh aja. Dasar kada kawa berdiri, rasa kada kawa lagi. Lalu rakaat kedua berduduk aja kan. Sudah rakaat ketiga, ini misalnya sembahyang Isya 4 rakaat. Rakaat ketiga masih berduduk. Soalnya pas rakaat keempat rasa pina tahan dah berdiri sekalinya kawa aja kada apa-apa rakaat keempat sampai salam. Nah, kayak itu kata bilanya kawa berdiri langsung aja berdiri, kada kawa berduduk atau bila sudah kawa pulang berdiri pulang. Kayak itu ukuran rukhsahnya. Kada yang pina kuat aja langsung berduduk. Jadi ada kisah, ini belum puasa bang, belum apa-apa. Sidin ini belum apa-apa. Aku belum puasa ini biar fidyah aja. Belum apa-apa lagi. Jadi biar memang lah puasa ini
boleh tidak dikerjakan sama sekali dan diganti bayar fidyah bagi dua kelompok. Satu yang penyakitnya itu sudah komplikasi, kada mungkin sembuh secara medis, kada mungkin sembuh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang sudah tua renta ini nyaman mengukurnya di KTP lihati umur berapa itu. Lawan dasar kada kawasidin. Cuma kayak ini makanya untuk rukhsah ini kadang masing-masing kembali kepada diri kita sendiri. Misalnya lah sidin ini mulai anum sampai ke tuha tuh dasar kada pemuasa orangnya. Misalnya ada pemuasa pas umur 63 tahun anak belum puasa nih, aku biar fidyah aja. Dasar mulai anum lagi sigar kada puasa, itu berarti dasar kada puasa orangnya, dasar kada pemuasa. Mungkin aja misalnya di usia senja dasar kada kawa puasa lagi, mungkin aja. Cuma kan karena kada dicoba dari awal, lalu kada ketahuan kemampuannya dari mana. Nah kayak itu sebujurannya. Jadi sedikit ada gitu. Sama kayak sembahyang itu juga. Kan sembahyang ini normalnya kita berdiri ya kayak biasa gitu. Bilanya kada kawa tergantung kondisi, termasuk kondisi yang paling sembahyang paling sederhana tadi ya sembahyang hormatil waktu. Sembahyang mau hormati waktu aja itu kada beuduan, kada menghadap kiblat, bahkan kada menutup aurat, kada apa-apa asal menggawi sembahyang gitu. Makanya sebujurannya kan tidak alasan orang yang dalam perjalanan karena najis baju jar tadi lalu kada sembahyang, nah itu lain alasan. Bapak kayak apa jar maka baju benajis tetap sembahyang li hormatil waktu. Karena bilanya sudah sampai hanya sembahyang bahasa. Kada ada istilah nang sembahyang lagi baju benajis jar. Cari kada ada selawar gantian kadang itu, tapi tetap sembahyang seadanya li hormatil waktu tadi. Ibarat misalnya wayah itu meninggal tuh dicatat malaikat tuh ada aja, ini sembahyang aja jar. Nah kayak itu. Ada yang kada yang apa ngarannya nih. Kada kau sembahyang aja. Najis kayak itu. Ada urutan-urutannya. Nah ini kawa ketahuan bilanya orangnya memang dari awal itu konsekuen itu terhadap taklif Allah Subhanahu wa taala. Tapi bilanya dari awal itu dasar kada tapi menggawe belang kambingan, menggawe kada kawa tekan angin sedikit parai, kada kawa pinah hujan sedikit parai kayak itu. Ini caranya membayar itu kayak apa? Contohnya 5 tahun 10 tahun yang lalu kita sering tidak melaksanakan sholat itu bayar. Oh sembahyang lah. Kayak subuh. Ngeng. Oh ngeng. Membayarnya itu seperti apa? Oh iya. Nah ngeng. Jadi untuk sembahyang nih kan sehari itu 5 kali, bilanya 6 kali lebihan. Sehari 5 kali ya. Lalu kayak apa jar bilanya ada yang dasar kada digawi tertinggal entah dahulu lagi belum belajar lagi dahulu karena meramian itu kayak apa membayarinya. Nah, jadi hutang sembahyang itu dibayari. Cara membayarnya, nah ini yang berteknik. Cara membayarnya itu kayak apa? Nah, cara membayarnya lah. Jadi cara membayarnya itu terserah kita aja. Itu yang pertama terserah aja. Hendak seharian hari ini parain begawi bapak mengkodo sembahyang bang dulu kodo sembahyang. Jadi kan sembahyang itu bilangnya di luar waktunya karena kodo. Jadi mengkodo sembahyang ini bebas aja waktunya. Hendak pebila Misalnya subuh tadi kada ingat sembahyang, teguring, bangun guring, langsung mandi makan, tulak begawi. Kada ingat rasa sudah sembahyang subuh, padahal di dalam mimpi. Kada ingat dasar kada ingat, yakin pas sudah sore, gila, tadi kan sembahyang subuh lagi dalam mimpi aja. Nah, itu kayak apa? Amun kada ingat itu ada apa-apa. Kada ingat kada apa-apa maksudnya, kada dihitung dosa, tapi tetap digawi dibayari. Misalnya dasar bujur kada sembahyang karena melandau atau kayak apa, di luar waktunya langsung digawi pagi bisa,
pas siang zuhur kawa juga, walaupun sembahyang subuh. Waktu asar boleh juga. Waya ini digawe sembahyang subuh boleh aja juga. Jadi mengqadha itu bebas aja waktunya. Bebas aja, sah aja maksudnya. Mengqadha itu bebas aja. Bilanya yang hutang sembahyangnya banyak Bang kayak Pak. Nah, kalau hutangnya sembahyangnya itu banyak, hendaknya mengingatkan sambil sembahyang fardu itu, sambil sembahyang fardu menggawe sembahyang qadhaan. Bilanya banyak kayaknya jar pernah para sembahyang ini sekitar 3 tahunan tuh kayak pembayarnya banyak benar tuh sehari 5 kali. Namun hendak ada terlalu barat sambil sembahyang wajib sembahyang wajib sehari-hari mau qadha misalnya Isa kan nih Isa tuntung sembahyang Isa orang menyunat ayo mau qadha sembahyang Isa sekali itu gawe kan kayaknya isok pulang subuh orang sebelum sembahyang subuh qobliyah subuh ini bisa 2 kali qobliyah subuh mbah tuh mau qadha sembahyang subuh kayak itu bila sebelum sesudah subuh Bang boleh juga tuntung sembahyang subuh orang macam-macam wirid atau macam-macam imam sembahyang subuh kan sebujurnya kada boleh sembahyang sunat cuma bila nyamong qadha sembahyang subuh boleh aja entah yang hari sebelumnya atau hari yang jauh bulan sebelumnya tahun sebelumnya itu boleh. Yang kada boleh itu apa? Kan hari ini malam Kamis kalau maka kami rajin aja sembahyang. Kenapa sembahyang maghrib 2 kali, gasan isok jadi ada sembahyang subuh lagi. Nah itu kada awa merapel pada hulu kada awa mau tangi itu kada awa karena kewajiban sembahyang itu terjadi saat tiba waktunya. Nah kayak ini tiba waktu Isya, hanyar kewajiban sembahyang Isya itu ada gasan kita. Tiba waktu Isya, hanyar wajib Isya. Wah ini 10 menit yang lalu kita belum wajib sembahyang Isya. Jadi misalnya lah ada orang meninggal 10 menit yang lalu kan artinya sudah sembahyang maghrib nih. Sidin tuh kan ada hutang sembahyang Isya. Karena apa? Belum waktunya. Jadi masuk waktu itulah namanya wajib sembahyang. Nah, kalau yang ini ya sembahyang Isya. Nah, itu yang kewajiban. Jadi bilanya masuk waktu hajar wajib, bilanya belum masuk waktu belum wajib. Khusus untuk sembahyang kayak itu. Amun zakat beda lagi. Zakat bilanya belum waktunya boleh bayar berdahulu. Faslun fi syurutil qasri, fasal tentang syarat mengqasar salat insyaallah nih di pertemuan berikutnya. Minta halal minta ridha. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.